Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatul ahlul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdih hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi kanugrahan dumateng kita sedanten sehingga insyaallah kita saged bermuajahah thalabul ilmi kanthi kahanan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Kita lajengaken pembahasan kita huru hara menjelang hari kiamat. La bahisa mi'yana wal mizana ila uqidu bisinina wasidatil mu'unati wajuril sultan alaihim. Dalam hadis itu dikatakan nanti kaum muslimin akan mendapatkan bencana. Bencananya berasal dari apa? Ma baghisa, kalau mereka itu mengurangi timbangan dan ukuran. Baik ukuran timbangan yang ada di pasar maupun timbangan dan ukuran di APBN atau APBD. Ya, jadi kalau mengurangi itu nanti akan terjadi sebuah bencana. Ya, apa bencananya? Ukhidu bisinin, yaitu terjadi paceklik. Wal mu'unati wasidatil mu'unati, dan terjadi ya bencana yang silih berganti. Wajuril sultan alaihim, kemudian akan muncul penguasa yang sewenang-wenang. Karena itu ma'asyiral muslimin, ini di Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, sampai di Medan, Deli Serdang, Langkat, bahkan sampai Aceh, ya Medan itu ya terjadi angin topan yang dahsyat, ya kemudian di Sibolga, Tapanuli Utara sampai kemudian di Mandailing Natal itu jadi banjir yang luar biasa. Jadi bencananya itu ada banjir, tanah longsor, angin topan, ya dan kemudian yang terjadi lumpur, ya yang kemudian menggenangi ya seluruh pemukiman penduduk. Akhirnya apa? Terjadi kerusakan yang luar biasa. Kalau kita alhamdulillah ya, Semeru ketika meletus kemarin, ya itu alhamdulillah tanggal 27 November itu sudah ditutup ya bantuan dari luar. Karena apa? Sudah selesai. Karena memang yang terkena dampak itu bukan penduduk asli, tapi penduduk pendatang. Kandani bolak-balik ojo nyang kono ya pacet bangun rumah di situ. Ujung-ujungnya apa? Ya kena dampak terus kalau Merapi, kalau Semeru meletus. Jadi bukan salahnya Basarnas atau Basarda ya, karena sudah diperingatkan itu pendatang baru. Kalau penduduk asli nggak berani menempati situ. Tapi ada rumahnya Pak Hasan kemarin itu ternyata selamat, bahkan tanaman pun juga selamat. Ya, yaitu karena mungkin ya terbiasa dengan ibadah, berbuat baik pada orang. Ya, insya Allah itu bisa menahan bencana itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwan fillah, ini bencana silih berganti moro-moro, ya tiba-tiba di Morowali itu ada bandara ilegal. Tahu ya bandara? Kalau bandara berarti kan nanti masuknya barang itu tanpa adanya bea cukai. Tidak ada pajak, tidak ada pemeriksaan, barangnya itu kemudian beracun atau toksik, atau barangnya itu ilegal atau tidak berbahaya bagi negara kita, enggak ada pemeriksaan. Semuanya milik asing. Dan itu kalau kemudian terjadi, maka banyak barang itu yang selundupan itu bisa masuk di Indonesia. Karena itu kemarin moratorium ya beras itu dihentikan supaya tidak impor beras. Tiba-tiba masuk dari daerah Aceh itu beras sebanyak 250 ton.
Kalau beras dari luar itu masuk, kira-kira kalau kita panen najur apa enggak? Ya. Kalau kemudian barang luar masuk, otomatis panen kita kan ya nggak bisa terjual nanti. Karena apa? Banyaknya barang yang beredar. Karena itu ma'asyiral muslimin, ini wajuril sultan alaihim, yaitu adanya ya kesewenang-wenangan daripada orang yang menjadi pengampu ya pemerintahan. Nah, kita kembali pada bahasan kita ya, dalam hadis itu dikatakan man farokol ruh wal jasadu, barang siapa yang terpisah ruh dan jasadnya, wa huwa bariun bisalasin, tapi kemudian dia berlepas diri dari tiga hal, dakhalatil jannah, maka dia masuk surga. Menarik ya. Barang siapa yang lepas nyawa dari tubuhnya, tapi kemudian dia berlepas diri dari tiga dosa ini, maka dia akan dijamin oleh Allah masuk surga. Apa itu? Yang pertama adalah min kibrin, yaitu dari kesombongan. Yang kedua min ghululin, dari pengkhianatan. Kemudian yang ketiga minad da'in, yaitu dari utang. Nah, ini jangan repot sing mburi gitu. Sampai nyapa sewedhe kula kathah tanggungan. Jadi nggih napa. Jadi adain itu apa? Hutang. Karena itu ya yukhfaru lisahid, ya akan diampuni ya seorang yang syahid di jalan Allah ya illa indahu dain, kecuali kalau dia kemudian ya mempunyai hutang, maka yukhfar lisahid, maka maghfirah atau pengampunan bagi yang meninggal di jalan Allah itu ditahan dulu. Nafsul mukmin mu'allaqatun, ya jiwanya seorang mukmin itu mu'allaqah, tergantung. Ya, tergantung pada apa? Ala dainin, ya, di atas hutangnya. Hatta yukdo alaih, sampai kemudian disaur. Ini repotnya. Karena itu Rasulullah yaitu kemudian menyuruh ya, para sahabat itu, kalau ada sahabat yang berhutang ketika mati, siapa yang menanggung? Ya biasanya sahabat menanggung, saya yang menanggung ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah baru mensolati. Jadi ma'asyiral muslimin, kita bahas sekarang yaitu adalah kunci privilege supaya kita bisa masuk surga kalau kita nggak ngelakoni tiga hal ini. Yang pertama apa? Kibrin. Kibrin itu apa? Sombong. Sombong itu di dalam Al-Quran itu kemudian digambarkan siapa saja. Pertama adalah iblis, kedua itu adalah Fir'aun, dan yang ketiga itu adalah Qarun. Ini semuanya adalah tipologi orang-orang yang kibrin. Kemudian di dalam surah Al-Alaq itu digambarkan Abu Jahal. Ara'ahu istaghna. Ya, maka dia melihat dirinya itu istighna. Istighna itu apa? Merasa cukup dengan agama nenek moyang. Akhirnya apa? Menolak kalimat la ilaha illallah. Dalam surat As-Saffat ditandaskan lagi, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, apabila mereka itu dikatakan la ilaha illallah supaya beriman, maka mereka menjawab apa? Yastakbirun, mereka itu kemudian sombong lagi, menolak. Sama dengan iblis, aba wastakbaro, menolak lagi berbuat sombong. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau orang itu mangkana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibar la yadkhulunal jannah. Barang siapa yang di dalam hatinya ada sebiji zarah kesombongan, tidak akan masuk surga. Kesombongan itu apa? Al-kibru, ya yang dimaksud dengan sombong itu adalah badrun nas wa badrul haq wa ghamtunas. Badrul haq itu apa? Menolak kebenaran. Wa ghamtunas, yaitu adalah melecehkan atau menghina orang yang membawa kebenaran tadi. Jadi sombong itu bukan itu ya. Jadi sombong itu bukan kemudian pamer harta, flexing ya, atau kemudian ya dia itu ya merasa dirinya yang paling kuat sampai tumbler saja membuat orang itu kehilangan pekerjaan. Tahu ya kasus tumbler? Seseorang yang ngantuk dan mudun, akhirnya kemudian dia keluar dari komuter lain di Rangas Bitung,
Ya, ternyata kemudian tumbler bagnya itu ketinggalan. Seorang karyawan KAI kemudian menemukan, diamankan ke tempat penyimpanan sementara. Ya, kemudian ditelepon, ini ada yang ketinggalan, Pak. Kita ambil, dikirimkan bisa, oh enggak bisa, diambil besok saja karena enggak enak sing ngoterne kan. Ketika diambil besoknya ternyata ya tumbler bagnya, isinya tumblernya itu hilang. Dan kemudian diviralkan, kemudian karyawannya ditegur, tapi kemudian karyawannya nego supaya wes tak ganti Mbak, harganya berapa, 300.000, tak lui di atas 300.000. Tapi ternyata orangnya tidak mau, tetap diviralkan, ujung-ujungnya apa? Si karyawan ini dikeluarkan dari PT KAI. Bayangkan ya, hanya masalah tumbler, kekuatan netizen itu membuat orang kehilangan pekerjaan. Nah sekarang ini dia baru dirujak oleh netizen se-Indonesia. Ya, parodi, kemudian influencer dari berbagai ya kalangan itu kemudian menyerang beliau. Akhirnya beliau kan sekarang ingah-ingih. Karena apa? Yaitu tadi, ya gara-gara dia memtreat ya dengan memviralkan tadi, ujung-ujungnya seseorang itu kemudian keluar dari pekerjaannya. Meskipun KAI menolak, tapi dari riwayat dulu-dulu yang melakukan gitu itu dikeluarkan beneran. Karena itu ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum, zamannya kalau menurut Ronggo Warsito itu zaman edan. Nek ora edan ya ora keduman. Zaman di mana anak anjing itu lebih disukai daripada merawat anak. Dalam hadis itu dikatakan wa ayyu rabbiya jarwa kalbin wa ahabba ilaikum min ayyu rabbiya waladan. Jadi tanda dari hari kiamat itu mereka itu memelihara papi atau anak anjing itu lebih disukai dan lebih dicintai daripada merawat anak. Nek kau wadung jadi jompo, orang enek anaknya kan ya bingung, Pak. Kayak kemarin itu ya banyak orang tua jompo yang berada di apartemen yang terbakar di Hong Kong. Jangan lihat beritanya ya. Ya, itu kemudian terbakar habis ya, wong tuwek ya kobongan, kira-kira bisa muduk apa enggak. TKI kita ada yang 14 ya, karena nggak bisa turun tadi akhirnya meninggal juga. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, maka sombong ini tipologinya ada ya satu saja. Siapa? Pandaku. Pandaku apa? Merasa dirinya itu yang paling tinggi. Kayak iblis itu ya, wa itu qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun bil ardi khalifah. Ketika Allah mendeklar bahwa dunia ini akan dipimpin oleh anak Adam, ya, maka kemudian wargul kemudian disuruh iblis itu untuk ya menyembah atau kemudian menghormat ihtiram pada Adam. Apa yang dikatakan oleh iblis? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka dia aba. Aba itu apa? Menolak. Wastakbara, kemudian dia istikbar atau sombong. Wa kana minal kafirin, maka iblis jatuh ke dalam kesombongan. Karena itu ma'asyiral muslimin, sekarang ini kita itu kadang-kadang mendapati tokoh agama itu nyeleneh dan aneh-aneh. Ada yang mengatakan kalau sampean ditanyai oleh mungkar dan nakir, marrobuka, manabiyuka, mandinuka, katakan saja mama gufron. Amoh itu. Jadi mama gufron itu kemudian saya itu akrab ya dengan Sunan Ampel. Akrab itu apa? Tak kira akrab itu akrab itu loh. Ini adalah bahasa Suryani. Akrab itu artinya saya sedang bicara. Ngawur teman-teman. Iya apa enggak? Jadi sekarang ini ya, masyarakat kita tuh begitu percaya. Sampai kemudian ya diberikan jigong. Tahu ya jigong? Jigong itu kotoran di mulutnya itu loh. Ya, itu kemudian dicucuk, kemudian jigong diberikan gidal kalau malam jadi. Itu kemudian diberikan itu ya manut ay. Masa apa? Katanya Mama Gufron bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan malaikat, bisa bicara dengan binatang, bisa kemudian menjadi penjaga gawangnya neraka.
Ya wis luar biasa. Kemarin itu pengikutnya kehilangan motor, dia kemudian teriak-teriak. Siapa yang mencuri harus mengembalikan pada tempatnya. Kalau tidak nanti kemudian akan gini begini. Dia iso ngomong ambek semut lho, kan tinggal ditanya semutnya. Wahai semut, tadi motornya sing nyolong sopo? Semutnya yang menunjukkan tuh. Iya apa enggak? Kayak Nabi Sulaiman kan begitu kan? Wala yahtimanna juludas Sulaiman. Jangan sampai kemudian kaki-kaki kuda Sulaiman menginjak kita. Ya ayyuham namlutui. Wahai para semut, masuklah udkhulu fi masakinikum. Masuklah kamu ke dalam rumah-rumahmu. Kan jelas kan percakapan Sulaiman dengan semut lalu direkam Quran, kemudian kita tahu. Jadi Mama Gufron kehilangan motor nomor nesu kudune kan tanya jin, tanya semut, ya, tanya burung, atau kan dia bisa akrab, ya, akrab itu bisa ngomong ya. Iki bahasa Suryani banyak sing aneh, makoli, akrab iki opo gitu. Jadi ala kulihal ini membuat orang itu menjadi ya jatuh ke dalam kebodohan. Wayak surojan akan tersebar yang namanya kebodohan. Karena apa? Mereka merasa dirinya yang paling baik. Karena itu Rasulullah mengatakan laisa minna, bukan termasuk golonganku. Tu hasadin, siapa yang mempunyai sifat hasad. Wa kahanatin, kalau dia mempunyai ya usaha dengan mempergunakan dukun. Kahana itu dukun. Au ananiatin, atau kemudian dia ya mempunyai sifat pandaku, posesif. Ya egosentris, hanya kemudian mementingkan dirinya sendiri. Karena itu kenapa iblis mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, iblis berkata begitu. Sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Kenapa aku harus kemudian menghormat kepada Adam? Lah kata-kata ini dengan garis bawahi ya, ana. Ya, ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Jadi kalau orang itu ngomongin aku, saya, itu berarti ya dia itu mempunyai egosentris. Kemudian tipologi Fir'aun. Ya, dia mengatakan bahwa innal misra li, sesungguhnya Mesir itu kepunyaanku. Wah, ini luwih nemen lagi ya. Jadi kan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Yang menjadi garis bawah kita lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Jadi milkiyah, kepemilikan yang ada di alam semesta ini harus kita kembalikan pada Allah. Kan itu kalau orang kemudian ada yang terkena bencana, wa idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau dia mendapatkan musibah, semuanya ini milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu jadi tentrem semua. Kalau dia merasa miliknya diambil, oh sakit hati sekali. Sehingga stroke sekarang itu yaitu rasa kepemilikan yang sangat dalam kepada sesuatu. Sedangkan sesuatu di dunia ini madatun wasarwatun. Madah itu materi, sarwah itu adalah kekayaan. Itu semuanya hanyalah sementara. Kullu man 'alaiha fanin. Semua yang ada di dunia itu adalah fana. Ya, dunia itu akan dunia ila yuzal. Dunia itu pasti akan berlalu. Saya dulu diajak ya makan sate oleh teman saya yang asalnya itu dari Binangun itu. Zar tak jak yo. Nyapa? Bakule sate omayu. Yang di Sumber Pucung, pasar sing sebelah lor. Ya. Akhirnya kemudian yowes ya wong cek enom waktu itu ya cek kuliah. Masa ayu tenan to. Iya wis to ingin delok langsung tersepona. Nah, kemudian saya pas malam-malam itu kan saya kerja dulu di Puskesmas Sumber Pucung. Akhirnya kemudian
Ya diajak itu untuk nyambangi. Dicoba boleh sate sing ayu. Bocah melawa punya warung itu. Duh, iki tuwek wisane sekarang. Iya, biar pas aku jadi cilik loh, aku jadi cilik diajak bapakmu ya mungkin jadi ayu, jadi bukan wis aku mahasiswa ya, wis kewet itu, ya tuwek wis wiron kabeh ya mas, ya. Jadi dulu itu memang dia diajak bapaknya karena bapaknya itu juragan kapuk itu sering makan di situ. Dia kemudian melihat tuh, wah cantik luar biasa, pas Cik Nom. Lah ngejak saya itu wis tuwek Pak. Begitu saya masuk di situ, endi sing ayu ora situ ayu. Di mana orangnya wis tuwek, kewet. Ya. Jadi masa muda itu berlalu begitu cepat. Ya Pak. Dulu nostalgia dari SMA itu filmnya Yesi Gusman kan mau unik-unik ya. Saikmu wis menok-menok ya. Ya. Dulu yang kemudian mau unik, ya saya malah menor kan gitu ya. Karena apa? Semuanya dunia itu akan berubah. Ya, karena dunia itu ad-dunya yaitu al-fana. Jadi dunia itu semuanya hanya fana. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, ya, kalau jenengan melihat fenomena seperti itu, jadi pandaku itu jelek. Pertama iblis itu melakukan ana, tapi kalau Fir'aun itu apa? Ya, al-misroli. Mesir adalah punyaku. Nek Korun beda lagi. Korun dulu adalah qori at-Taurat, dia itu pembaca Taurat. Kalau dia membaca Taurat itu saking merdunya suaranya, maka kemudian ya wajahnya itu sampai bersinar. Karena itu kemudian dia disebut sebagai ya munawwar, sesuatu yang bersinar. Jadi sebutannya itu munawwar. Ya, jadi korun itu ya dulu namanya itu adalah ya munawwar tadi yang bercahaya. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kemudian dia membaca Quran tuh ya menjadi dahsyat luar biasa karena apa? Miskin pada waktu itu. Sampai digambarkan di dalam riwayat Israiliyat itu kalau dia sholat itu harus gantian dengan istrinya. Dia sholat dulu dan sholatnya zaman Musa itu berapa ya? Berapa rakaat? Khamsina rakaatain. Khamsin itu berapa? 50 rakaat. Kira-kira ngenteni suwi apa enggak ini? Ya suwi, Pak. Jadi sholatnya ya Korun itu nunggu istrinya selesai baru dia kemudian sholat. Jadi gonta-ganti saking dia miskinnya. Setelah itu dia minta doa pada Nabi Musa, ya Musa, awakmu kan nabi, ponakanku bisa, mbok sampean ndonga yang Gusti Allah bisa dibukakan perbendaharaan Allah pada dia. Mbak Yune Nabi Musa itu mempunyai karomah. Dia mempunyai keahlian itu bisa meracik yang pasir dan berbagai mineral itu bisa berubah menjadi emas. Wah, namanya Zainab. Itu kakaknya Nabi Musa sing ngintirne Nabi Musa di Sungai Nil itu loh. Itu punya keahlian bisa merubah ya pasir dan berbagai mineral itu bisa menjadi emas. Dengan cara bagaimana? Ditanami tumbuhan tertentu, maka mineral emas itu bisa masuk di sekitar tumbuhan itu. Diambil kemudian dijadikan perhiasan emas, nggak usah nambang. Wah, ini kemudian sampai diteliti oleh Bani Israel lagi. Sampai kemudian dijadikan rebutan karena ya Newton itu pernah menemukan ini. Kemudian Da Vinci ya, itu juga pernah menemukan. Tapi kemudian dimusnahkan karena apa? Bisa membahayakan konstelasi ya dunia. Karena apa? Bisa merubah sesuatu pasir bisa berubah menjadi emas. Itu zamannya ya Nabi Musa terjadi. Lah Korun itu diajari oleh Zainab tadi. Nah, maka dia kemudian menjadi kaya raya sekali. Begitu kaya raya dimintai zakat oleh Musa menolak. Sing dongakne tadi siapa tadi? Musa. Wis didongakne ya, wis dimintakan ya supaya dibukakan perbendaharaan kekayaan. Begitu kaya lali. Mulakno melek itu gendong lali. Paham ya? Melek itu gendong lali. Coba wong jatuh cinta itu ya kelalen kabeh napa? Karena ada perasaan apa? Melek kan? Ya, ya apa enggak?
Ya Roro Mendut dengan Prono Citro ketika kemudian menjadi sepasang kekasih, Tumenggung Wiraguna kira-kira cemburu apa enggak? Makanya menghalalkan cara supaya ya dipisahkan antara Prono Citro sampai Roro Mendut. Ya kenapa kemudian Tumenggung Wiraguna itu kemudian gelap mata? Karena melek gendong lali. Bandung Bondowoso ya itu menciptakan 1000 candi, ya ternyata kemudian dikepreti oleh Loro Jonggrang kan. Iya pada karena apa? Bandung Bondowoso sakti Madraguna, ya kenaikan kerdipannya ya, Roro Jonggrang itu langsung kelepek-kelepek wah. Kon gawe ya candi 1000 itu ternyata dia ya dengan gelap mata itu membangun sampai kemudian ya si Roro Jonggrang punya akal lesung itu diduduk supaya apa? Memancing supaya keluarnya keluruan ayam jago. Begitu ayam jagonya keluruk, oh ini sudah pagi, akhirnya kemudian disewedakne karena kurang siji ya jandine, ya 199 kurang siji, akhirnya sedakne Roro Jonggrang dari candi yang 1000. Ini sifatnya wong Jawa itu apa? Tiji tibeh. Tahu ya tiji tibeh? Dulu jenengan main pasaran kan juga gitu kan? Nek sing luaris pasaran ya entuk duit godhong biyen ya. Duit godhonge akeh terus koncane sing cuk wengkre itu kemudian ngerti ora arek pasarane kan gitu kan. Ya karena apa? Ada ya tiji tibeh tadi. Jadi tiji tibeh itu ternyata juga bisa terjadi di ya, sampai dewasa bisa mengikuti. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya coba kalau orang itu jatuh cinta kayak di Pakistan itu ketika ditolak maka air keras bertindak. Ya, ketika cintanya ditolak maka wanitanya itu disoi dengan air keras. Nah, dan itu kemudian masuk ke pengadilan dan tuntutannya dikabulkan, si wanita boleh menyiram air keras kepada si pelaku tadi. Tapi wanita tadi kemudian memaafkan, tidak jadi. Cuma sing pelaku tadi kemudian dipenjara. Jadi ma'asyiral muslimin, ini adalah gambaran kalau orang itu menghadapi sesuatu, ini kadang-kadang fatalistik. Fatalistik namanya apa? Tiji tibeh. Itu berasal dari perasaan apa? Perasaan egosentris. Bahasa Arabnya egosentris apa? Ananiyah. Ada kata ana, ada kata li, ada kata indi. Ya, li itu adalah punyaku, indi itu adalah di sisiku. Kalau ana itu apa? Aku, namanya pandaku. Sampean yang sering membaca Kopingho, ya, Kopingho itu Mbah Desta, tahu ya Desta? Desta pelawak itu loh. Itu mbahnya itu Kopingho itu. Jadi kalau Kopingho itu nulis Asmarawan Kopingho itu menulis tentang ya apa cerita silatnya, pasti ya filosofisnya mengambil apa? Manusia itu membuat keonaran karena apa? Pribadinya sendiri. Namanya pandaku, menganggap dirinya yang paling baik. Kalau egonya diudik dikit dia pasti sakit hati, nggak mau berbagi. Kalau kemudian dia nggak mau berbagi, ujung-ujungnya apa? Mesti terjadi yang namanya ya bencana nanti. Karena itu ikhwanifillah azakumullah wa iyyakum, maka ya kenapa kita itu disuruh untuk hablum minallah dan hablum minana supaya apa? Seimbang kita itu menyembah Allah, oke, iya. Tapi kemudian kesadaran kita untuk berbagi pada manusia, amal soleh, bima yang faunas bisa mendatangkan manfaat pada manusia, itu sesuatu keharusan. Karena itu Korun mengatakan apa ketika diminta zakat oleh Nabi Musa? Innama utituhu min ilmi indi. Kata indi kan ada di belakang kan? Itu penekanan daripada Al-Quran bahwa Korun itu menyatakan ini semua hartaku aku peroleh itu bukan karena doamu hai Musa, tapi ini karena apa? Min ilmi indi. Ini dari ilmu ya yang ada pada diriku. Sombong kan? Jadi orang sombong itu seperti tadi. Ketika kemudian dikatakan kowe iki lho kasile saka Gusti Allah, itu enggak benar. Mulane Mbah Abu Mansur yang ada di Kuningan, tahu ya makamnya? Mbah Abu Mansur kalau jenengan bermudun itu loh.
Dan menggok kanan itu kan ada kuburannya beliau. Ya. Beliau itu kalau kemudian ada muridnya datang ke situ, le, awakmu yang pondok itu mbek sopo? Niki kula kalih bapak. Ya, sangumu apa? Iki kula sangunipun niki dipetani beras, dipetani karak, dipetani. Maka beliau meluruskan, le, awakmu teko itu bukan diterni bapakmu. Sampai teko itu krono Allah. Beliau. Karena kitab beliau itu adalah ya Nata'ij al-Aqidi, yaitu tentang bagaimana kita itu meramu supaya akidah kita itu menjadi iman dalam kehidupan sehari-hari. Maka beliau itu mesti ngecek muridnya. Semua orientasinya itu kemudian diluruskan. Beliau itu mbah-mbahnya itu dulunya keturunan daripada Mbah Imam Melangi dari pondok Melangen yang ada di ya barat tenggaranya Yogyakarta. Mbah Imam Melangi itu adalah saudaranya Hamengkubuwono yang pertama atau Pangeran Mangkubumi. Karena itu kalau jenengan pengen melihat ya pusaka Dwi Sula, Dwi Sula itu kalau Trisula kan 3 toh. Kalau Dwi Sula itu disimpan di situ. Itu ya pusakanya keraton. Karena apa? Keturunannya dulu pangeran semua. Menapa nggak perang Kuningan keturunan dari situ. Itu jadi keturunannya Yogyakarta semua. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, jadi kalau kemudian orang itu kemudian tauhidnya lurus, pasti dia akan berbagi pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia, manusia yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Bukan kayak iblis, bukan kayak Fir'aun, juga bukan kayak Qarun yang mengatakan ana, li, dan indi tadi. Jadi 3 kata itu adalah kata yang harus jenengan jauhi. Ya, merasa dirinya yang paling hebat karena mempunyai ilmu, merasa dirinya yang paling berkuasa dan banyak harta, kasural mal, karena banyak harta itu membuat manusia kadang-kadang lupa. Yang sebenarnya harta itu ditumpuk sekian banyak, ya kalau kemudian kobongan kayak di apartemen Hongkong tadi ya hilang semuanya. Pas waktu banjir Lodoya ya, ada orang yang nyimpen itu di komplong Kongguan itu 20 juta mau daftar haji. Kena banjir itu akhirnya duit EKP itu ludes Pak. Ya. Duit dibuka no, ternyata banyune mlebu kabeh. Ya akhirnya apa duit rusak. Ya, tapi karena dia itu kemudian ya wes duit hilang ya digoleki neh. Karena dia nyimpennya itu bukan di rumah tapi di bedaknya itu. Nah bedaknya banjir. Tapi begitu kemudian dia berniat begitu saja digenepi oleh Gusti Allah. Beberapa tahun nggak sampai 2, jadi kumpulnya 20 tahun ya. Tapi begitu hilang tadi dia berniat bahwa dia akan mengumpulkan lagi, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun sudah genep 20 juta lagi. Jadi kalau Gusti Allah itu menolong itu sangat mudah. Intang surullaha yang surukum. Kalau jenengan menolong agama Allah, pasti jenengan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kibrin itu adalah ya merupakan penyakit yang mematikan dan tidak akan masuk surga sebelum kita itu mempunyai sifat yang rendah hati. Karena itu sifat orang yang dirahmati oleh Allah siapa? Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Wa ibadur rahman, orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Kalau dia berjalan di muka bumi dalam keadaan apa? Rendah hati. Haunan. Wa idza khatabahumul jahilun, dan kemudian ada orang jahil itu yang kemudian mencelanya, mencaci makinya, membulinya, memakinya, maka dia cuma mengatakan wa qalu salaman. Nek cah saiki ya peace. Peace itu apa? Damai. Peace ora usah tukaran, yang penting peace. Ya, artinya apa? Kalau kemudian kita mendapatkan banyak sekali permasalahan, ya baliknya Gusti Allah qalu salama. Ya, yang penting itu saliman. Ya, saliman itu salaman. Ya, kalau kita kemudian salaman, maka dosa-dosanya itu akan diampuni semua oleh Allah, berguguran semua. Tidaklah seseorang yang bertemu dengan saudaranya kemudian dia musafahah. Musafahah itu salaman.
maka ghufirolahuma, maka semua dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya. Mulanya kadang-kadang orang itu ya apa ibarat sholat salaman. Ya, itu bid'ah mana? Ayo kalau kemudian ya, Rasulullah tidak pernah begitu. Ya benda. Tapi kalau menurut hadis tadi, bayangkan apa sahabat Rasulullah berlebihan. Ketika dia kemudian dia bangkit, kemudian bertemu dengan saudaranya, dia assalamualaikum. Kemudian dia ada yang bertanya lagi, kemudian dia kembali bertemu dengan saudaranya, hanya kaling-kalingan ya, tembok atau tiang saja, kemudian diulangi lagi assalamualaikum. Jadi assalamualaikum nih, bocah saiki kok bolak-balik assalamualaikum, orang lebay itu kan gitu kan. Tapi sahabat Rasul begitu, karena apa? Ya, afsus salam. Barang siapa yang kemudian itu afsus salam, maka dia akan kemudian tadkhulul jannata bisalamah. Maka dia masuk surga dengan selamat. Apa yang dikatakan Rasulullah ketika masuk ke Madinah? Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, berilah, sebarkanlah salam. Wa'atimut ta'am, berilah makan pada orang yang kelaparan. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Wasolu wanasi ni'am, maka sholatlah kamu ketika manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Loh, surga gampang loh. Ya. Cuma apa? Menyebarkan salam, memberikan makan, menyambung tali silaturahim. Setelah sholat 5 waktu, kita itu menambahi dengan sholat malam, sudah cukup membuat kita itu masuk surga dengan selamat. Ya, tapi kan orang kadang-kadang mengkampling surga itu dengan kampling yang macam-macam. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya kalau penjenengan ketemu saudara ya salaman, nanti setelah sholat juga salaman, arep keluar juga salaman, ora apa-apa. Supaya apa? Ya ghufirolahuma, supaya dosanya itu dikabulkan. Ya, supaya dosanya itu kemudian ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai itu kan enteng tuh, Pak. Daripada kemudian ketika ya kita ya hanya menyoroti satu hal saja, akhirnya apa, lupa dengan yang lainnya. Bahwa semua kebajikan itu kadang-kadang kalau dilaksanakan ya itu akan membuat kita itu mendapatkan pahala yang melimpah. Cuma ya kadang-kadang kita itu ya enggak itu yang dikhususkan hanya untuk pada sholat, kita enggak mengkhususkan. Ketemu dengan siapapun kita harus salaman. Ngarep-ngarep apa? Ngarep-ngarep pengampunan dari Allah, ya cuma itu saja niatnya. Jadi nek kemudian di kono-kono uang berarti keliru ya. Ya udah apa-apa wis di kono-kono aja. Seperti kita sudah punya dalilnya kan. Ketemu orang harus salah, selesai. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian ya untuk membuka subhat, supaya kemudian kalau kita menghadapi sesuatu itu tidak gampang kemudian itu menjustis orang lain. Nahnu du'at laisa qudat, kita itu dai bukan hakim. Kalau dai itu menyeru, diterima atau enggak, ya monggo. Kalau kemudian diterima ya alhamdulillah, enggak diterima ya alhamdulillah, kan begitu ya. Karena alhamdulillah itu ada dua. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, alhamdulillahilladzi ya tatimus sholihat. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan nikmat itu kepada kami. Alladzi tatimu sholihat. Tapi kalau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sesuatu yang menyakitkan, atau sesuatu bencana atau banjir, atau kemudian mendapati dirinya dalam keadaan sakit, maka apa ucapannya? Tetap alhamdulillah, tapi alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Kode alhamdulillah itu. Mana satu mendapatkan ya nikmat, satu mendapatkan cobaan. Ya, karena kalau kita alhamdulillah, maka kita akan mendapatkan pahala. Pahalanya ketika kemudian kita sabar itu lebih banyak daripada ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Karena mendapatkan nikmat dari Allah itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Ya. Ya hasanatun, satu hasanah liyudha'ifa ya akan dilipat gandakan dari asyara ila sab'i mi'ah. Dari 10 sampai 700
ya pahala. Tapi kalau sabar, innama yuwafasabiruna ajrohum bighairi hisab. Maka orang yang sabar itu akan diberikan pahala tanpa hisab. Ora nek watese. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau jenengan melihat ada orang yang soro itu mau jangan dihina itu. Ya, karena apa? Boleh jadi pahalanya lebih banyak daripada kita. Hal tungsoruna, ya. Hal tungsoruna, bukankah kamu ditolong oleh Allah? Bidu'afaikum, karena ada orang du'afa di sekitar kamu. Dengan apa? Bidakwatihim, karena doanya. Wa ikhlasihim, karena keikhlasannya. Jadi kita ditolong oleh Allah itu bukan karena kemudian kita itu ibadahnya baik, bukan karena apa? Hal tunsoruna wa turzakuna bidu'afaihim. Kamu diberikan rezeki dan ditolong oleh Allah karena apa? Orang du'afa sekitar kamu. Karena apa? Doanya, pangarep-ngarepnya, keikhlasannya, amalannya itu ditujukan pada jenengan semua. Alhamdulillah. Ya, mugi-mugi ya yang engkang ya mari tadi asal barokah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Donga itu. Dan doanya orang yang majlum, orang yang dizalimi itu tembus sampai ke langit. Karena itu gunakan itu supaya jenengan mendapatkan pertolongan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bisanya bagaimana kalau kita menghilangkan egosentris tadi? Bisanya kalau kita menghilangkan egosentris, kesombongan, ana li wa indi. Ana liwa indi itu tidak boleh. Ini satu kesombongan. Kemudian yang kedua, ini kedua rada abot nih apa khulul. Khulul min khululin. Apa khulul itu? Berkhianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu berkhianat pada Allah dan Rasulnya. Dan jangan berkhianat dengan amanah yang diberikan kepadamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui bahwa itu amanah. Karena itu ma'asyiral muslimin, coba bayangkan ya, kalau orang itu korupsi, ya kira-kira dia itu yang menghilangkan berapa amanah itu? Ya benda, kan harusnya diberikan pada fakir miskin ya. Tapi kemudian diwomplok dewi, kira-kira ya semua dari sesen sampai rupiah ya, dari ratusan sampai ya puluhan miliar sampai triliun itu kira-kira nanti akan diperhitungkan oleh Allah apa enggak? La tazalu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba. Tidak bergeser kaki anak Adam sampai ditanya tentang 4 hal. Yang paling berat apa? Wa an malihi, tentang hartanya. Min ainak tasabahu, dari mana dia kemudian mendapatkan, ya, wa fimma anfaqahu, kemudian dia kemudian melepaskan untuk apa? Kalau dilepaskan untuk seneng-seneng, wah dia harus membayar kan dia. Seluruh yang dipergunakan tuh udah 2E kan begitu. Ya karena itu ma'asyiral muslimin, ya kalau kita melihat itu kan bayaran gaji guru yang ada di Malaysia itu, yang kepala sekolah saya tanyakan begitu ketika haji 2010, Pak jenengan kok iso ngajekne wong 40 iki gajine sampean berapa? Dia itu orang Bondowoso, tapi tahun 75 ya dia kemudian diperbantukan oleh Pak Harto itu di Malaysia. Kemudian dia kok enak yang kono, akhirnya enggak balik lagi. Ya, akhirnya menetap di sana, udah ketemu waktu haji itu saya. Dan jenengan Malaysia, wah bahasanya ipin upin loh. Orang masa aku iso bahasa Jawa loh, wong Malaysia iso bahasa. Lah sampean asalnya saya pundi? Bondowoso. Lah sampean pindah tahun berapa? 75. Ketika ada pertukaran guru, dulu Malaysia itu kan karena tidak ada guru dia impor guru dari Indonesia. Saya kita malah ya Malaysia impor TKW. Dulu itu impor guru itu zaman Pak Harto ya. Jika guru-guru banyak yang ke sana. Itu saya tanyakan gajinya jenengan berapa sekarang? Itu gaji pokoknya 40 juta. Kalau take home pay ya masuk langsung itu tambah tunjangan ini itu dan sebagainya antara 70 sampai 100 juta. Itu tak tabung mas. Saya aku menghajikan 40 keluargaku. Ya.
Loh, tempatnya di mana? Ini maktab saya. Oh, maktabnya mau mewah, Pak. Ya. Saya waktu itu maktabnya, layamu tuh walayaya kan. Ya, kayak pindang itu kan mau papat dari situ itu. Itu Malaysia itu satu-satu kamarnya. Ya, ya rotok piye ngono kan. Ya. Jadi kenapa dia gajinya kok tinggi? Menghargai guru. Nah kita itu guru honorer itu 300.000 ya Pak. Pak, kayak mumet ya komplain ya. Apalagi barang-barang ya terjadi inflasi itu luar biasa. Jadi kita melihat ya banyak sekali ya ternyata ya kezaliman itu merajalela di mana-mana. Karena apa? Ya itu tadi pandaku yang terlalu berlebihan. Ini nggonku loh ini. Nek proyek ini tak cukup, ya aku tak badani kene ya kudu trimo. Besteknya kudune 40 juta, ya enek sing njaluk kono, enek njaluk kene, enek njaluk dhuwur, enek njaluk ngisor. Akhirnya dari 40 juta menjadi cuma 20, 10 ya. Ujung-ujungnya apa? Kualitasnya jelek dan dia harus menanggung dosa juga. Kalau kualitas jelek kan nanti bisa didandani tahun depan kan. Tapi kalau kualitas pahala yang jelek dipertanggungjawabkan sampai hari kiamat. Ngeri, karena itu namanya min gululin, yaitu berkhianat. Pada siapa? Dirinya sendiri, pada keluarganya, pada Allah dan Rasulnya, kemudian pada masyarakat, dan juga pada alam semesta. Jadi kan tahu ya di Tapanuli Selatan, Tengah, sampai kemudian Mandailing Natal, kenapa kemudian terjadi banjir besar? Karena di atas gunung, ini kan perkampungan Tapanuli ya, di atas gunung itu ya itu yang tengah itu dibuat ya menjadi PLTA, agak menyamping kanan itu kemudian dibuat tambang, ya semuanya digunduli semua, sedangkan yang di sebelah ya kirinya itu dibuat perumahan. Kira-kira nek banjir korbannya sing dhuwur apa sing ngisor? Ya, kukut kabeh Pak, sampeyan lihat di medsos itu ya. Banjirnya kan luar biasa. Sini PLTA, oh kalau PLTA berarti kan di bendung kan. Kalau di bendung terjadi longsor, akhirnya kan dia akan menuju pada tempat yang ya paling tidak ada pohonnya. Karena apa? Ditebangi untuk tambang. Otomatis kemudian mengalir deras itu ke bawah, ya longsor, banjir, lumpur jadi satu masuk semua. Sibolga, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Selatan, Tengah itu habis semua. Karena apa? Kan mereka kecelakaan karena pengen mendapatkan cuan pada tambang kan. Karena pengen mendapatkan proyek yang pada PLTA. Karena apa? Perumahan yang kemudian menjadi ya jadi hutan pohon itu menjadi hutan beton. Kalau hutan beton kira-kira bisa menyerap air apa enggak? Sulit. Ini yang hululin ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah dain. Dain itu apa? Dain itu utang, kalau itu mufrad. Kalau kemudian jamak namanya duyun. Wah, anaknya jadi jenenge duyun mah kayak utang. Ya. Jadi dainan atau dain itu adalah hutang. Karena itu ma'asyiral muslimin, Rasulullah pernah mengajari doa. Doanya itu kalau dibaca bisa nyaur utang itu ya walaupun utangnya itu sebesar Bukit Uhud. Jenengan tahu ukurannya Bukit Uhud? Panjangnya itu 7 kilo, lebarnya itu 3 kilo, tingginya itu 1077 meter, kemudian beratnya Gunung Uhud itu adalah 45 ton. 40 juta ton. 45 juta ton ini berapa ini? Ya. Itu kalau utangnya jenengan sebanyak itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira diwacane doane saiki apa minggu depan? Saiki ya untuk penutup aja ya. Jenengan kalau mengamalkan doa ini yaitu ya Mu'ad, Rasulullah mengatakan pada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, ala adulukum anid doa. Maukah aku beritahukan kamu tentang doa? Walau kana ya ad-dainaka, walaupun kemudian hutangmu itu misal Jabal Uhud, seperti Jabal Uhud. Ya,
Bala ya Rasulullah, kalau pengen sekali ya Rasulullah, Mu'adz bin Jabal saja langsung menyambut. Karena apa? Dari sahabat sampai sekarang masalahnya cuma satu, utang. Karena itu ini doa yang kemudian kalau jenengan amalkan, maka jenengan akan ya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Bagaimana doanya? Allahu malikal mulki tuti mulka man tasa wa tanzi'ul mulka mimman tasa wa tu'izu man tasa wa tudilu man tasa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahimanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Ya, kalau kita artikan ya irhamni rahmatan tukhnini biha an rahmati man siwa. Ini lengkapnya seperti tadi. Jadi kalau kita berdoa dengan doa tadi, maka seluruh hutang jenengan meskipun sebesar bukit Uhud itu akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih 3 menit ya untuk iqomah. Artek ini satu persatu doanya. Ini doa yang ada di dalam diambil dari ayat Quran. Ya, dalam surat ya Ali Imran. Allahumma ya Allah malikal mulki tuti mulka, yaitu adalah yang mempunyai menjadi raja dari seluruh kerajaan di alam semesta. Ini dahsyat akhirnya. Itu pengakuan kita bahwa Allah itu adalah pemilik kerajaan yang ada di seluruh alam semesta. Jadi kekayaan manusia itu enggak ada sekuku irengnya Gusti Allah. Malikal mulki tuti mulka man tasa. Maka dia bisa berkehendak sesuka hatinya. Watang zi'u man tasa. Dia memberikan kerajaan atau mencabut kerajaan itu sakarpe Gusti Allah. Ini luar biasa kan? Jadi kita menyerahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mempersulit kita pun juga akan ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izu man tasa. Kemudian Allah memberikan izah atau kehormatan pada kita sesuai dengan kehendaknya. Wa tudilu man tasa, dan dia akan merendahkan manusia yang kemudian menghalangi ya kita itu ketika menempuh jalan pada Allah Subhanahu wa taala sakarepe Gusti Allah. Biyadikal khair, semua kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Maka Allah itu maha segala sesuatu. Rahimanad dunya wal akhirah. Maka Allah itu memberikan rahim atau kasih sayang di dunia sampai di akhirat. Wa rahimahuma, maka seluruh yang berada di dunia dan di akhirat itu akan diberikan kasih sayang, tidak di dunia saja tapi di akhirat. Irhamni rahmatan, ya Allah berikan pada kamu itu rahmah. Tukhnini biha, sampai kami merasa cukup. An rahmati, dari seluruh nikmatmu yang telah kamu sempurnakan. Man siwak, dari segala sesuatu yang kemudian kami berpaling untuk mendapatkan rahmat darimu. Cuma itu aja gitu. Kalau ini jenengan kemudian amalkan, maka jenengan akan disaur hutangnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sederhana ada lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya, ghalabatid dain itu lilitan hutang. Aku berlindung pada kamu dari lilitan hutang, ya wa qahrir rijal, yaitu tekanan manusia. Jadi semua manusia yang menyakiti kita mesti guling semua. Tapi ini doanya rada medeni ini ya. Karena yang menzalimi kita itu mesti akan dapat bebendu itu. Ya, ada beberapa orang itu yang kemudian memfitnah begitu. Ternyata anak itu abaan, hartanya hancur, rumahnya rusak, utangnya yang bank numpuk dan sebagainya. Jadi mesak nih kalau gitu. Tapi kalau jenengan mengamalkan ini dahsyat sekali. Jenengan sedih, Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari perasaan ham. Ham itu apa? Gundah gulana, insecure. Hazan itu apa? Kesedihan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung pada jenengan ya Allah dari sifat apa? Jubnun. Jubnunnya apa? Ya pengecut. Ya.
Wal bukhl yaitu ya sifat kikir. Wa a'udzubika min khalabatid dainin, dan aku berlindung pada jenengan dari lilitan hutang, wa qahrir rijal, dan dari tekanan manusia. Ini yang paling dengan apa nih? Karena ini ada di Al-Maksurat gitu ya. Kalau jenengan sering baca Al-Maksurat, maka di dalamnya ada doa ini. Pagi sore berarti jenengan bisa otomatis ya doanya bisa katut semua. Ya. Karena itu di beberapa rotib itu kumpulan wirid ya, aurat. Ini biasanya mesti nggak absen ini untuk dibaca manusia. Supaya apa? Supaya kita itu nggak gampang insecure, nggak gampang sedih, nggak gampang pengecut, nggak gampang kikir, tidak dililit hutang, dan kemudian tidak ada tekanan dari manusia. Dimanapun jenengan urip, ya maka tekanan manusia itu akan ya diberikan balasan oleh Allah, tapi balasan oleh Allah itu sebenarnya dalam rangka memberikan hidayah itu. Paham ya? Bukan pembelaan jenengan loh itu ya. Karena Allah ya, kemudian ya memberikan balasan atas dosanya dia itu supaya dia kemudian kembali pada jalan yang benar. Cuma itu saja. Insyaallah demikian. Ikhwanifillah azakumullah wa iyyakum. Moga-moga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.